Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita bertemu lagi dari dalam pembelajaran di kelas 12 semester dasar. Pada pada saat ini pada kesempatan ini Ibu akan menjelaskan materi tentang pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan itu adalah proses pertambahan jumlah dan volume sel, sedangkan perkembangan adalah proses menuju ke dewasa. Pertumbuhan diawali oleh proses perkecambahan. Perkecambahan adalah perubahan embrio menjadi individu baru, sedangkan pertumbuhan adalah proses pertambahan jumlah dan volume sel. Pertumbuhan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pertumbuhan primer dan sekunder. Pertumbuhan dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Ibu akan jelaskan bagaimana terjadinya proses perkecambahan. Perkecambahan terjadi pada biji. Di dalam biji terdapat embrio, kotiledon, ya. Nah, embrio itu pada waktu bijinya masih kering itu dalam keadaan dorman. Kemudian jika embrio ini direndam atau ada air, maka embrio ini akan berkecambah menjadi individu baru. Proses perkecambahan dibedakan menjadi 3 fase. Yang pertama adalah inhibisi, yang kedua adalah inhibisi adalah proses fisika, kemudian yang kedua adalah proses kimia, di mana hormon yang dihasilkan oleh embrio itu hormon giberelin akan menguraikan zat-zat makanan yang ada di dalam kotiledon menjadi sederhana sehingga dapat digunakan untuk proses pertumbuhan. Sehingga calon akar yaitu radikula dan calon batang plumula akan tumbuh membesar. Jadi bagian-bagian dari embrio yaitu radikula, kotiledon, taurus. Kemudian perkecambahan dibedakan menjadi dua, yaitu epikotil dan hipokotil. Epikotil terjadi jika kotiledon terangkat ke bagian atas, sedangkan hipokotil jika perkecambahan kotiledonnya tetap berada di bawah. Nah, kalian bisa lihat seperti ini. Perkecambahan apakah ini? Yang gambar A. Kemudian perkecambahan yang B adalah perkecambahan apa? Dan gambar C adalah perkecambahan apa? Nah, proses pertumbuhan dimulai dari ujung akar dan ujung batang. Kalian bisa lihat ini adalah gambar mikroskopis dari ujung akar, dan ini adalah gambar mikroskopis dari ujung batang. Nah, pada ujung akar terdapat 3 daerah titik tumbuh, yaitu bagian zona pembelahan sel. Di sini terdapat auksin, zona pemanjangan sel, dan zona pematangan sel atau jaringan. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu genetis, faktor fisiologis adalah hormon, sedangkan faktor eksternal terdiri dari temperatur, cahaya matahari, air, pH, dan oksigen, serta nutrisi. Nah, ini dapat dilihat, ini adalah pengaruh lamanya penyinaran atau cahaya terhadap pembungaan. Sehingga dapat dikatakan ada tumbuhan berhari pendek dan tumbuhan berhari panjang. Tumbuhan berhari pendek bisa kita lihat, jika dia disinari dengan cahaya yang kurang, maka dia akan berbunga. Coba kamu lihat yang ini. Kenapa pada cahaya yang kurang dia tidak berbunga? Karena dia berbunga pada waktu cahaya memerlukan cahaya yang panjang. Ya, sekian dari penjelasan. Nah, untuk psikomotornya nanti kalian harus melakukan praktikum pertumbuhan di rumah berkelompok. Kemudian kalian mengukur tiap hari, membuat data, dan membuat laporan praktikum.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.